Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Bu Guru untuk hari ini atau materi pada pekan ini akan saya sampaikan yaitu SKI. SKI kelas 5 ya. Jadi ini babnya adalah kisah Utsman bin Affan. Namun sebelum kita mempelajari materi SKI ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan sedikit pelajaran yang akan saya sampaikan nanti senantiasa mendapatkan kelancaran, kesuksesan. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sekarang saya akan menjelaskan tentang kisahnya Utsman bin Affan. Kalau kemarin sudah saya jelaskan tentang Abu Bakar, Umar, sekarang Utsman. Berikutnya adalah riwayat hidup Utsman bin Affan. Bagaimana ya sejarahnya Utsman bin Affan itu? Utsman bin Affan itu lahir pada tahun 573 Masehi. Di mana tepatnya? Di Mekah. Jadi tahun 573 ini Utsman bin Affan dilahirkan di kota Mekah. Kemudian ayahnya bernama Affan bin Umayyah. Setelah itu kita tunjukkan siapa nama ibunya. Nama ibunya adalah bernama Arwah. Itu sekelumit tentang biografinya Utsman bin Affan. Selanjutnya untuk Utsman bin Affan ini sendiri adalah keturunan dari Bani Quraisy atau Bani Umayyah dari Quraisy. Ya, sama halnya dengan Nabi Muhammad juga keturunan dari Quraisy. Ini sama, nanti jadi ada silsilahnya juga di bawahnya nanti akan ada silsilah dari Bani Quraisy, Bani Umayyah sendiri, sedangkan Nabi Muhammad nanti juga ada di sebelahnya. Baik, lanjut selanjutnya anak-anak yaitu mengenai silsilah Utsman bin Affan dan Nabi Muhammad. Nah, silsilahnya ini adalah sama dari nenek moyangnya, dari Mbah Buyutnya, kalau bahasa Jawa sekarang itu Mbah Buyut. Dari Abdi Manaf. Nah, di sini ada keturunannya Abdul Sam. Ini akan saya jelaskan Utsman bin Affan dulu ya, sejajar dengan Nabi Muhammad, namun ada keturunan dari siapa itu ada sendiri. Sekarang Utsman bin Affan ini keturunannya dari Abdi Manaf juga, tapi menurun ke Abdul Sam. Kemudian punya anak namanya Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini juga mempunyai keturunan ke bawahnya yaitu Abu As. Setelah itu ada lanjutannya Affan. Setelah Affan lahirlah seorang yang bernama Utsman. Ini adalah silsilahnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian dengan Nabi Muhammad sendiri bagaimana? Nah, Nabi Muhammad keturunannya juga dari Abdi Manaf, namun dari Hasyim. Dari Bani Hasyim mempunyai keturunan yang bernama Abdul Muthalib. Siapa sih anak Abdul Muthalib? Masih ingat enggak? Abdul Muthalib itu adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ada beberapa anaknya Abdul Muthalib, termasuk yang di sini adalah dijelaskan di sini keturunan atau orang tua dari Nabi Muhammad sendiri. Setelah Abdul Muthalib lahirlah seorang yang bernama Abdullah. Siapa yang tahu anak-anak siapa Abdullah itu? Nah, Abdullah adalah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Abdullah lahirlah yang bernama Nabi Muhammad. Ini sama-sama keturunan dari Abdi Manaf. Nah, berarti Utsman bin Affan ini juga masih saudara, sekaligus juga menjadikan sahabat Nabi. Berikutnya anak, kita akan menjelaskan
Utsman bin Affan itu masuk Islam. Kapan sih Utsman bin Affan itu masuk Islam? Umur berapa? Umur 5 tahun, apa umur 20, apa umur berapa? Nah, kita akan menunjukkan Utsman bin Affan masuk Islam itu ketika beliau berumur 34 tahun. Ya, sudah dewasa anak-anak ya, 34 tahun itu. Kalau kemarin Abu Bakar As-Siddiq itu umur berapa kan sudah saya jelaskan ya. Sekarang Utsman bin Affan umurnya adalah 34 tahun. Beliau baru masuk Islam. Setelah itu apakah yang mendorong ketika Utsman itu masuk Islam? Kok gelam masuk Islam itu kenapa? Nah, ketika itu waktu Utsman dalam perjalanan pulang mendengar bahwa pengangkatan Nabi Muhammad menjadi seorang rasul. Dari situlah Utsman juga bertanya kepada sahabat siapa itu yang mengikutinya, Abu Bakar. Mohon maaf. Pada waktu itu Utsman bertanya apakah betul Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul. Ternyata betul. Disitulah akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam seketika itu. Berikutnya masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, berapa tahunkah atau gimana kah perjalanannya? Kita akan ikuti. Masa pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah itu, ya ini cerita sebentar ya. Sebelum Umar bin Khattab meninggal, beliau sudah punya incaran atau punya orang yang sudah dianggap mampu menggantikan beliau. Akhirnya Umar bin Khattab sendiri menetapkan 6 orang yang nantinya akan menjadi penggantinya. Siapa itu anak-anak? Di antaranya satu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Ya, ini termasuk 6 orang yang dijadikan oleh Utsman bin Affan yang nantinya akan bisa menjadi penggantinya. Mereka ini diberi tugas untuk bermusyawarah, ya, untuk memilih salah seorang sebagai penggantinya. Namun di dalam 6 orang ini, salah satunya adalah ada yang ditunjuk sebagai ketua musyawarah. Siapakah itu? Nah, sebelum kita melanjutkan ke jasa-jasa Utsman, kita kembali kepada Abdurrahman bin Auf dulu. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ditunjuk oleh masyarakat bahwa yang memimpin musyawarah ini Abdurrahman. Tetapi ada beberapa kendala yang pada saat itu musyawarahnya tidak berjalan. Bahkan sampai 3 hari akhirnya Abdurrahman bin Auf menutup musyawarah itu. Nah, kemudian berikutnya Abdurrahman menemui para pemuka-pemuka termasuk orang apa namanya pemuka petani, bukan pemuka ya, itu ketuanya, bahasanya itu seperti itu. Kemudian memanggil siapapun yang sebagian mereka akan dijadikan atau dimintai keterangan, dimintai pendapat untuk memilih ya siapa saja tadi kepada para petani, penggembala, para pedagang kecil dan lain sebagainya. Mereka itu dimintai untuk pendapat. Ternyata semuanya sebagian besar di antara mereka menginginkan agar yang menjadikan penggantinya Umar itu adalah Utsman bin Affan. Nah, dari sini anak-anak musyawarah ini disepakati dan jadilah Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Lanjut.
Apa jasa-jasa Utsman bin Affan? Apa saja? Yang pertama adalah membukukan mushaf Al-Qur'an. Membukukan mushaf itu apa? Mushaf itu lembaran Al-Qur'an. Perlu diketahui anak-anak kalau zaman dulu memang Quran itu ditulis di telapak kurma, ditulis di tulangnya hewan, maksudnya hewan unta dan sebagainya. Oleh karena itu pada zaman Abu Bakar, Umar itu sudah ada petunjuk untuk mengumpulkan. Kenapa? Takut akan Al-Quran itu hilang karena banyak hafidh-hafidho yang mati syahid karena melakukan peperangan. Nah, kalau di Utsman sendiri, beliau mempunyai jasa yaitu satu membukukan mushaf Al-Quran. Jadi sudah berupa lembaran-lembaran itu dibukukan biar teratur. Selanjutnya, pengutusan para qori ke 5 kawasan besar Islam. Artinya qori itu ya orang yang pandai baca Al-Quran yang dengan apa itu namanya suara yang indah, ya, suara yang enak didengar, itu qori ya anak-anak. Kalau sekarang mungkin anak-anak juga tidak asing, qori itu sudah tahu ya. Tetapi dulu mungkin ya agak kesulitan, tetapi beliau berhasil untuk mengutus para qori ke 5 kawasan besar Islam. Kemudian melakukan perluasan wilayah Islam. Di mana sajakah yang beliau perluas wilayah Islam? Nah, anak-anak mungkin juga tahu. Di mana saja? Satu di Armenia, tapi di sini tidak saya tulis anak-anak ya. Ini anak-anak bisa melihat di LKS-nya masing-masing. Perluasan yang kedua di Khurasan. Kemudian dilanjutkan lagi ke Amuriah dan Siprus. Berikutnya Tunisia. Nah, jadi anak-anak itu adalah perluasan wilayah Islam yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Utsman bin Affan. Anak-anak biar bisa membaca di bukunya masing-masing. Berikutnya, setelah saya menjelaskan sedikit tentang SKI, tentang Utsman bin Affan, ada tugas di rumah anak-anak ya. Tugas di rumah yaitu mengerjakan LKS halaman 42 sampai 45, Romawi 1 dan 2. Berikutnya, sebelum kita menutup, nah demikian pembelajaran dari kami sekelumit materi, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.